Ibu bapak, saudari-saudara dan kaum muda yang dikasihi Tuhan, salam sehat, damai sejahtera untuk kita semua. Kepada kita sudah dikirimkan teks gokil, Go Kitab Suci Lingkungan edisi bulan Mei 2022 dengan tema Dipanggil untuk Hidup Kekal. Pada kali ini, saya yang menyusun teks tersebut akan men-sharingkan dalam bentuk video. Video ini dimaksudkan untuk membantu ibu bapak, saudari-saudara, dan kaum muda yang tidak bisa hadir di dalam pertemuan lingkungan secara tatap wajah, masih bisa mendalami tema tersebut secara pribadi atau bersama-sama secara virtual. Format video ini, saudara, saya buat dengan urutan lengkap di dalam bentuk ibadat. Karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita persiapkan hati kita untuk doa pembuka. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, dalam persekutuan dengan Yesus, Putramu yang telah ditinggikan di bumi demi keselamatan kami. Berkat Putramu, kami memperoleh kehidupan kekal yang telah kami mulai nikmati sekarang ini. Buatlah kami siap sedia mempersembahkan hidup kami untuk pelayanan kerajaan Allah dalam diri sesama kami. Demi Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan. Allah Bapa kita adalah lebih besar dari siapapun, termasuk dari masalah, penderitaan, perasaan khawatir, kecemasan, atau kesesakan yang kita alami. Tidak ada alasan bagi kita merasa khawatir akan apapun. Memiliki Allah adalah segala-galanya. Allah melimpahkan kepada kita kehidupan kekal, saudara-saudari, kaum muda, ibu bapak yang terkasih. Bagaimana kehidupan kekal itu mulai bisa kita rasakan, mulai bisa kita alami sekarang ini, terutama ketika kita mengalami kesesakan dalam hidup. Itulah yang akan kita renungkan. Kepada ibu bapak, saudari-saudara, dan kaum muda, silahkan membuka Injil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30 yang baru saja kita dengar adalah bacaan hari Minggu panggilan. Bacaan tadi hanya terdiri dari 4 ayat, tetapi mengandung penegasan yang sangat kuat mengenai hidup kekal dan konsekuensi dari hidup kekal tersebut. Mari kita merenungkan mendalami bacaan tadi. Hidup kekal
Hidup kekal itu adalah anugerah cuma-cuma dari Tuhan Yesus kepada kita. Ayat 28a ditegaskan menjelaskan hal ini. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Jadi hidup kekal itu pemberian cuma-cuma, anugerah Allah kepada kita. Yang kedua, hidup kekal itu hidup abadi. Hidup yang pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu ayat 28b. Hidup yang pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Apapun keadaan kita, apapun keadaan saudara, masalah seberat apapun yang kita alami, yang menekan kita, seolah-olah kita tidak mampu, kalau kita tetap bertahan, percaya kepada Allah, itu tidak akan membinasakan kita. Karena kepada kita sudah diberi, sudah dianugerahi hidup kekal, saudara. Dan yang ketiga, kita ini adalah milik Yesus. Karena Bapa yang memberikan kepada kita, Yesus, adalah Allah yang lebih besar daripada siapapun. Karena itu sekali lagi tidak ada satu kekuatan pun yang bisa merebut kita dari tangan Yesus. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa membinasakan kita dari tangan Tuhan Yesus. Kita bisa simpulkan bahwa hidup kekal itu adalah hidup dan kehidupan yang bersatu dengan Tuhan. Hidup dan kehidupan yang bersatu dengan Tuhan. Dalam situasi apapun hidup kita ini, sekarang ini di dunia, sampai selama-lamanya, saudara. Itulah hidup kekal. Lalu yang kedua, bagaimana konsekuensinya? Apakah dengan kehidupan kekal yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita, berarti kita tidak berbuat apa-apa? Oh, tentu tidak. Ada konsekuensi dari hidup kekal yang kita terima. Ditegaskan pada ayat 27, saudara. Mendengarkan suara Yesus dan mengikuti Dia. Mendengarkan suara Yesus, dan yang kedua adalah mengikuti Dia. Apa artinya mendengarkan suara Yesus? Apa artinya mengikuti Dia? Mendengarkan Yesus. Saudari, saudara, ibu, bapak, dan kaum muda yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Sabda itu, mendengarkan suara Yesus itu mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah makna yang menunjukkan identitas murid Yesus. Artinya demikian. Jika Anda mendengarkan Yesus, kita sungguh menjadi murid dan milik Yesus. Jadi kalau saya ini memang milik Yesus, maka konsekuensinya menunjukkan bahwa saya ini mendengarkan suara Yesus. Jadi itu identitas saya sebagai murid Yesus itu kalau saya mendengarkan suara Yesus. Mulut kita barangkali dengan mudah berucap, ya, saya mendengarkan suara Tuhan. Tetapi apakah benar hati kita condong, tindakan kita condong kepada Dia? Apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan Yesus? Saat ini begitu banyak, saudara, suara-suara indah yang begitu cepat menggoda hati dan mata kita sehingga dengan mudah kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Contohnya, ada nih undangan untuk pertemuan lingkungan, tetapi ada bisikan ke telinga kita, badan lagi capek banget nih, lain kali sajalah ikut di dalam pertemuan lingkungan. Pada saat seperti itu, Anda atau saya tidak mendengarkan suara Tuhan, tetapi lebih memilih mendengarkan suara kenikmatan tubuh untuk istirahat. Dan masih banyak contoh lain yang bisa menggambarkan begitu banyak suara hati dari dalam tanda kutip yang lain itu yang sering membuat suara Tuhan hilang, tidak terdengar atau terdengar tetapi kita tidak memilih untuk mengikuti mendengarkan suara Tuhan. Dan makna yang kedua adalah makna imperatif, makna perintah.
domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ini mengandung makna imperatif, mengandung makna suatu perintah agar Anda dan saya itu berupaya sekuat tenaga mencari suara Tuhan. Dalam situasi, di tengah situasi atau keadaan kita yang seringkali tertekan, menderita, dan tertindas. Di saat kita mempunyai persoalan berat, saat seperti itulah ada suara imperatif, perintah agar kita mencari kehendak Tuhan dalam situasi ini, dalam keadaan saya seperti ini, apa yang Tuhan kehendaki. Misalnya begini, Anda berada dalam keadaan tertekan karena masalah pekerjaan atau ekonomi yang sedang hancur. Dalam keadaan seperti ini, Anda dipanggil untuk mencari suara Tuhan. Tuhan itu menghendaki agar Anda bersikap bagaimana. Nah, contoh lain ketika Anda sakit, ya semoga Anda sehat. Anda difitnah, semoga Anda tidak difitnah. Anda ditipu, semoga Anda tidak ditipu. Tetapi pada saat seperti itu, ketika malang tidak dapat kita tolak, dan sungguh kita berada dalam situasi yang tidak beruntung, Anda diperintahkan dengan sangat kuat untuk mencari suara Tuhan. Karena apa? Kepada kita sudah dianugerahi hidup kekal. Itu saudara. Lalu mari kita lihat makna arti mengikuti aku. Mengikuti Yesus. Saudari-saudara, ibu bapak dan kaum muda yang terkasih. Kata mengikuti itu tidak hanya secara harafiah berarti berjalan di belakang Yesus, ditandai dengan kita dibaptis, ditandai dengan kita merayakan Ekaristi setiap hari Minggu. Tetapi ada makna teologis, yaitu menapaki jejak perjalanan hidup Yesus. Menapaki jejak perjalanan hidup Yesus. Dan ini persis menjadi cara hidup kita. Cara hidup Yesus menjadi cara hidup kita. Cara merasa Yesus menjadi cara merasa kita. Cara berpikir Yesus menjadi cara berpikir kita. Dan cara bertindak Yesus menjadi cara bertindak kita, saudara-saudara. Contoh, ketika Yesus melihat banyak orang mengikuti dia, lalu yang mengikuti Yesus itu merasa lapar. Yesus mengatakan pada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Lalu di situ Yesus membuat mukjizat menggandakan roti. Kita dengar, kita baca di dalam Injil kisah itu. Dan Yesus memberi mereka makan. Ibu bapak, saudari-saudara, dan kaum muda. Di sekitar kita, kita banyak loh menjumpai orang yang kekurangan makan. Orang yang penghasilannya sangat kecil sehingga untuk memenuhi kebutuhan kesehatan saja seringkali kurang. Orang dalam keadaan terdesak, orang dalam keadaan minus. Pada saat itu apakah kita sudah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus? Kalau Yesus melihat kenyataan seperti yang kita lihat, kira-kira Yesus melakukan apa? Pasti Yesus akan membantu mereka. Karena itu Yesus di dalam Injil, di dalam kisah lain juga mengatakan agar kita memberikan dari apa kekurangan kita. Dari keadaan kita yang ada itu kita memberikan kepada orang yang kekurangan. Jika kita, saudari-saudara, ibu bapak, kaum muda, belum melakukan seperti itu, sesungguhnya kita belum mewujudkan makna kata mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu berarti mengikuti jalan salib Yesus, saudara-saudara. Saudara, dengan mendengarkan Yesus dan mengikuti jalan salibnya, kita sungguh menghayati hidup kekal sebagai panggilan. Hidup kekal sebagai anugerah dari Bapa dalam persekutuan dengan Yesus putranya. Dan itulah panggilan anugerah yang diberikan oleh Yesus kepada kita, saudara-saudara. Sekarang marilah kita merenungkan apa yang sudah kita dalami tadi dalam butir-butir refleksi. Anda bisa berefleksi melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah tantangan zaman sekarang yang sering saya hadapi ketika saya mau mendengarkan suara Tuhan? Saya ulangi. Apakah tantangan zaman sekarang yang sering saya hadapi ketika mau mendengarkan suara Tuhan? Apa tantangannya? Yang kedua, bagaimana saya dalam situasi derita, dalam situasi sakit, tertekan, saat mempunyai masalah hidup, bisa mengetahui suara Tuhan?
Apakah ada tanda-tanda yang diberikan Tuhan bahwa itu adalah kehendak dan suaranya? Apakah saya berusaha dengan sekuat tenaga mencari kehendak Tuhan? Dan yang ketiga, mengikuti Yesus berarti hidup melewati jalan salib Yesus atau via dolorosa, jalan penderitaan. Bagaimana Anda menghayatinya ketika Anda dalam keadaan tidak beruntung? Barangkali Anda sakit, barangkali bisnis Anda sedang terpuruk, barangkali situasi keluarga Anda kurang harmonis, atau masalah-masalah lain yang menekan Anda. Itulah 3 pertanyaan refleksi yang kita renungkan. Dan sekarang marilah kita mengungkapkan doa-doa kita secara pribadi. Sejenak Anda dipersilahkan mengungkapkan apa yang Anda alami. Rasa syukur karena diberi anugerah hidup kekal. Dan saat ini ketika Anda masih mempunyai persoalan, situasi yang tidak mudah, sampaikanlah kepada Tuhan. Dan marilah kita persatukan doa-doa tersebut dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa penutup. Bapa yang Maha Besar, Engkau mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu sehingga kepada kami Engkau memberikan hidup kekal. Kepadamu kami mohon curahkanlah Roh Kudus, agar kami mampu berupaya sekuat tenaga untuk mendengarkan sabda Putramu dan mengikuti jalan hidupnya. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Ibu bapak, saudari-saudara, dan kaum muda yang terkasih, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir dan keluarga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian pertemuan gokil kita di bulan Mei sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam panggilan hidup kekal. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.